Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, tetap di video belajar JM Video Channel. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran menarik lainnya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan bulat. Nah, untuk operasi hitung bilangan bulat, Ibu akan mengajak kalian mengerjakan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Ini Ibu punya beberapa contoh soal. Di sini yang pertama Ibu akan membahas tentang contoh soal penjumlahan. Dengan soal nomor 1, yaitu ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kakinya ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Tuliskan pernyataan di atas dengan garis bilangan. Jadi kita kerjakan soal ini dengan menggunakan garis bilangan. Mari kita selesaikan. Yang pertama, kita harus membuat garis bilangannya terlebih dahulu. Setelah membuat garis bilangannya, sekarang Udin mula-mula berdiri di titik 0. Ini Udin sudah disuruh berdiri di titik 0. Selanjutnya Udin melangkahkan kakinya ke depan sejauh 4 langkah. Nah, Udin melangkah sejauh 4 langkah. Ayo Udin melangkah. 1, 2, 3, 4. Jadi dari posisi Udin tadi awal di titik 0, terus selanjutnya Udin melangkah sampai di titik 4. Kemudian ia melangkahkan kakinya lagi sejauh 5 langkah. Di sini Udin melangkahkan kakinya sejauh 5 langkah. Udin tetap posisinya tetap maju ke depan, jadi melangkahkannya ke depan, jadi melangkah sejauh 5 langkah. Udin melangkah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi Udin dari posisinya awal tadi 4, ya, posisi setelah dari 0, Udin melangkah sejauh 4 langkah. Jadi di titik 4, kemudian melangkah lagi sejauh 5 langkah. Ternyata Udin berdiri sekarang berada di titik 9. Nah, jadi 4, karena tadi Udin maju ke depan, itu berarti ditambah. Di sini ditambah. Nah, Udin hadapnya tetap dan maju ke depan, itu sehingga ditambah. Jadi 4 melangkah tadi 4 langkah, itu 4 ditambah berapa? Ditambah 5 langkah. Nah, tadi kan melangkah 5 langkah lagi. Jadi kalau dituliskan menjadi 4 ditambah 5. Jadi jika dituliskan pada kalimat matematikanya, garis bilangannya ya ini, awalnya 0, dari titik 0 melangkah sampai 4. Nah, melangkah sebanyak 4 langkah, berarti berada di titik 4. Berarti di garis 0 sampai 4. Garis diberi tanda panah. Selanjutnya dari 4, nah, dari posisi 4 tadi, titik 4 tadi, melangkah lagi sejauh 5 langkah. Melangkah lagi.
ternyata sampai di titik 9. Diberi lagi anak panah dimulai dari titik 4 sampai titik 9. Lalu kira-kira operasi hitung ini jawabannya berapa? Ini sama dengan ya ini titik di mana Udin berada ini, atau bisa kita hitung mulai dari 0 sampai titik terakhir Udin berada. Jadi kalau kita hitung berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jawabannya ya titik terakhir Udin berada, yaitu 9. Jadi 4 ditambah 5 sama dengan 9. Contoh ini kalau digambarkan pada garis bilangan atau diselesaikan pada garis bilangan seperti ini. Ini contoh soal penjumlahan yang pertama. Selanjutnya kita ke contoh soal penjumlahan yang kedua. Di sini Ibu memberikan bukan soal cerita lagi. Kalau tadi yang pertama soal cerita, ini yang kedua Ibu menggunakan kalimat matematika. Itu 9 ditambah negatif 6. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, caranya sama seperti tadi, dibuat garis bilangan. Di sini Ibu masih meminta tolong pada Udin. Jadi titik awalnya tetap, mula-mulanya tetap. Walaupun di sini tidak ada dituliskan, tapi kita menghitungnya dari titik awal berdirinya tetap dari titik 0. Setelah itu di sini ada positif 9. Positif 9 berarti Udin harus berjalan 9 langkah. Dimana kalau positif itu Udin harus maju. Udin sekarang harus maju 9 langkah karena positif. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udin sudah maju sebanyak 9 langkah. 9 langkah ini adalah positif 9. Jadi dari titik awal Udin berdiri, dia maju sebanyak 9 langkah. Ditambah, nah di sini ditambah, kalau ditambah hadapnya Udin nggak boleh berubah, jadi hadapnya tetap. Nanti beda dengan pengurangan, kita lihat nanti di pengurangan. Nah, ini masih ditambah ya, ditambah jadi hadapnya Udin tetap ya, ditambah negatif 6. Kalau digambarkan pada garis bilangan seperti apa ya? Ditambah negatif 6. Nah, di sini negatif 6. Negatif itu kalau positif tadi maju, kalau negatif berarti kebalikannya, yaitu mundur. Jadi Udin untuk negatif 6 berarti Udin harus mundur. Udin mundur 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tadi Udin berdiri pada titik 9. Nah, setelah mundur ternyata Udin berada di titik 3 atau positif 3. Jadi 9 ditambah negatif 6 sama dengan, nah, ya ini hasilnya sama dengan hasilnya ini, yaitu titik terakhir Udin berdiri. Kita lihat anak panahnya di titik terakhir Udin berdiri. Nah, ini yaitu Udin berdirinya pada positif 3, sehingga jawabannya adalah 3. 9 ditambah negatif 6 sama dengan 3. Itu contoh soal penjumlahan yang kedua. Sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Ini ada contoh soal yang ketiga, masih penjumlahan. Negatif 8 ditambah
sama dengan berapa. Nah, kalau tadi di awal tadi yang nomor 2 tadi yang depan positif, sekarang yang depan negatif. Seperti apa cara mengerjakannya? Kita lihat. Tetap menggunakan garis bilangan. Di sini Udin tetap berdiri pada titik 0 sebagai awalnya. Lalu di sini ada negatif 8. Negatif 8 tadi masih ingat, kalau negatif berarti Udin harus mundur. Mundur berapa? Karena negatif 8 berarti Udin harus mundur 8 langkah. Ayo Udin mundur 8 langkah. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sehingga posisinya Udin sekarang berada pada negatif 8. Jadi dari tadi melangkah dari 0 mundur 8 langkah karena negatif harus mundur, ternyata posisinya sekarang ada pada negatif 8. Lalu ditambah posisinya Udin tetap ya, ditambah 4. 4-nya di sini adalah positif 4. Kalau positif 4 berarti tadi bagaimana? Kalau positif itu berarti harus maju. Sekarang Udin harus maju 4 langkah. Udin maju 4 langkah. 1 2 3 4. Ternyata setelah Udin maju 4 langkah yang awalnya dari negatif 8, setelah maju 4 langkah Udin ternyata berpindah akhirnya berada di titik negatif 4. Ini Udin sudah berada di negatif 4. Sehingga negatif 8 ditambah positif 4 sama dengan ini, sama dengannya. Kalau dihitung ini boleh kita menghitung dari 0 sampai titik terakhir Udin berdiri. Boleh, berarti 1 2 3 4. Karena arahnya ke kiri itu berarti kan negatif. Atau paling mudah gini, Udin berdiri di titik berapa terakhirnya? Terakhir Udin berdiri ini. Nah, ternyata Udin berdiri terakhir di titik negatif 4. Itu jawabannya. Nah, ini jawabannya negatif 4. Jadi negatif 8 ditambah positif 4 sama dengan negatif 4. Sudah bisa anak-anak? Masih ada satu contoh soal penjumlahan lagi. Ini soal yang terakhir untuk penjumlahan. Negatif 7 ditambah negatif 3. Ayo, bagaimana mengerjakannya? Nah, ini coba perhatikan. Masih sama, tetap harus buat garis bilangan karena kita menyelesaikan dengan garis bilangan. Setelah membuat garis bilangan, kita minta tolong lagi sama Udin. Udin sudah berdiri pada titik awalnya. Setelah itu di sini ada negatif 7. Kalau negatif 7 berarti Udin harus mundur. Ayo Udin mundur sebanyak 7 langkah. Nah, di sini negatif 7 ya. Udin mundur 7 langkah. 1 2 3 4 5 6 7. Setelah melangkah 7 langkah, Udin akhirnya berada di titik negatif 7. Terus selanjutnya ditambah hadapnya sama, masih menghadap yang sama. Udin posisinya sama, hanya mundur saja. Nah, ditambah negatif 3 berarti negatif kan mundur lagi. Ternyata Udin harus mundur lagi sebanyak 3 langkah. Yuk Udin mundur 3 langkah Udin. 1 2 3. Jadi posisinya Udin kan pada negatif 7. Nah,
Setelah mundur 3 langkah, Udin berada di negatif 10. Sehingga jika dikerjakan berarti negatif 7 ditambah negatif 3 sama dengan, nah ini posisinya Udin terakhir ini berada di titik negatif 10. Ya itulah jawabannya, negatif 10. Jadi negatif 7 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 10. Nah, dari soal yang pertama sampai soal yang keempat untuk operasi penjumlahan bilangan bulat ternyata sangat mudah ya. Nah, selanjutnya Ibu akan mengajak kalian belajar yang kedua, yaitu pengurangan bilangan bulat. Masih dengan contoh-contoh soal. Ini ada contoh soal pengurangan ke-1. 9 dikurangi 6 sama dengan penjumlahan. Untuk menggunakan ini karena tadi kita dari awal Ibu sudah mengatakan bahwa kita menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat ini baik penjumlahan dan pengurangannya masih dengan menggunakan garis bilangan. Ini sama seperti pada penjumlahan tadi, posisi titik awal harus pada 0. Nah, ini sudah. Selanjutnya di sini ada 9. 9-nya positif. Ayo, kalau 9 positif sama seperti penjumlahan tadi, positif berarti harus maju dulu. Nah, maju berapa langkah? Maju, karena ini positif 9 berarti majunya 9 langkah. Udin maju 9 langkah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, Udin sudah maju 9 langkah. Sekarang perbedaan antara penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini bedanya. Kalau penjumlahan tadi hadapnya Udin tidak berubah. Tapi kalau pengurangan ternyata Udin harus berbalik badan terlebih dahulu. Udin harus berbalik badan terlebih dahulu. Jadi yang posisinya Udin tadi dari 0 sampai 9, karena melangkah 9 langkah berada di positif 9, terus dikurangi sehingga Udin berbalik arah karena dikurangi positif 6. Positif 6 berarti Udin harus maju 6 langkah. Jadi Udin maju 6 langkah. 1 2 3 4 5 6. Ini Udin sudah maju sebanyak 6 langkah dari titik 9. Dari titik terakhir Udin berada tadi di titik 9, terus akhirnya Udin maju ke depan karena positif 6, maju ke depan sebanyak 6 langkah. Ternyata posisinya Udin berada di titik 3 atau titik positif 3, sehingga dituliskan 9 dikurangi 6 sama dengan, sama dengannya berapa? Ya ini sama dengannya titik terakhir Udin berada ini, yaitu positif 3. Jadi 9 dikurangi 6 sama dengan positif 3. Ini pengurangan. Contoh soal ke-1 untuk pengurangan. Selanjutnya untuk contoh soal yang kedua tentang pengurangan bilangan bulat. Nah, ini ada soal 4 dikurangi negatif 5 sama dengan ini, sama di titik 0 ya, berdirinya awal di titik 0. Selanjutnya di sini ada positif 4. Positif 4 berarti harus maju dulu. Maju berapa langkah? 4 langkah. 1 2 3 4. Jadi dari 0 maju 4 langkah. Nah, ini
sampai di titik 4. Selanjutnya dikurangi. Tadi kan ibu bilang kalau dikurangi harus apa? Berbalik badan. Nah, ini berbalik badan. Nah, untuk dikurangi, kalau penjumlahan sahadap, kalau pengurangan berarti harus berbalik. Nah, ini sudah berbalik. Nah, berbalik, setelah berbalik dikurangi, terus di sini ada negatif 5. Negatif 5 tadi kan mundur ya, berarti negatif 5 berarti Udin harus mundur, Udin 5 langkah. Nah, negatif 5 berarti harus mundur 5 langkah. Udin mundur 5 langkah. 1 2 3 4 5. Nah, Udin sudah mundur dari titik 4, mundur 5 langkah, ternyata berada di titik positif 9. Sehingga kalau ditulis berarti 4 dikurangi negatif 5 sama dengan, hasilnya ini titik terakhir Udin berada, yaitu 9. Ini contoh soal yang kedua. Sekarang kita ke contoh soal yang ketiga. Negatif 7 dikurangi 3 sama dengan, masih sama ya, berarti Udin berada di titik 0 lagi. Sudah berdiri di titik 0. Selanjutnya negatif 7. Negatif 7 kan mundur ya. Nah, mundur, Udin suruh mundur berapa langkah? Nah, di sini suruh mundur, karena negatif 7 berarti mundur 7 langkah. Udin mundur 7 langkah. 1 2 3 4 5 6 7. Jadi ternyata setelah Udin mundur 7 langkah yang awalnya dari titik 0, setelah mundur 7 langkah ternyata berada di titik negatif 7. Nah, di sini ada tanda apa? Nah, ini dikurangi. Dikurangi berarti Udin harus apa? Berbalik, Udin. Nah, Udin berbalik badan. Sudah, Udin berbalik badan. Dikurangi positif 3. Jadi ini 3-nya positif ya. Kalau negatif, ini bukan negatif tapi ini tanda dikurangi, 3-nya sebagai positif. Sehingga kalau positif Udin harus maju. Berarti Udin harus maju 3 langkah. Nah, positif 3. Udin maju 3 langkah. 1 2 3. Nah, ini Udin harus maju 3 langkah. Jadinya seperti ini. Yang awalnya berada pada titik negatif 7, setelah maju 3 langkah menjadi apa? Berada di titik negatif 10. Sehingga kalau ditulis negatif 7 dikurangi positif 3 sama dengan, nah ini hasilnya. Nah, ini hasilnya adalah titik terakhir Udin berdiri, yaitu negatif 10. Sampai sini bagaimana? Kurang satu lagi. Ayo kita kerjakan soal yang terakhir, soal pengurangan yang terakhir atau soal yang keempat, yaitu negatif 8 dikurangi negatif 4 sama dengan, ini garis bilangannya. Ini Udin sudah berdiri pada titik 0. Selanjutnya negatif 8 berarti Udin harus mundur 8 langkah karena negatif. Ayo Udin mundur 8 langkah. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi yang awalnya Udin berada di titik 0, setelah mundur 8 langkah ternyata sekarang berada pada negatif 8. Setelah itu dikurangi, berarti Udin harus berbalik. Ayo Udin berbalik. Udin sudah berbalik badan, nah, berarti sudah dikurangi. Nah, dikurangi berapa? Dikurangi negatif 4. Nah, negatif 4 berarti Udin harus mundur lagi. Nah, dikurangi. Mundur lagi berapa? Mundur 4 langkah. Ayo, karena negatif 4 ya. Mundur 4 langkah Udin.
2, 3, 4. Nah, ini Udin sudah mundur 4 langkah sehingga hasilnya seperti ini. Dari negatif 8 mundur 4 langkah berada pada negatif 4. Ini kalau dituliskan dengan menggunakan garis bilangan anak-anak. Nah, jadi negatif 8 dikurangi negatif 4 sama dengan ya ini Udin berdiri terakhir, yaitu pada posisinya yaitu berada pada titik negatif 4. Itulah jawabannya. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan untuk mengerjakan soal operasi hitung bilangan bulat, baik itu penjumlahan dan pengurangan. Jadi penjumlahan dan pengurangan itu hampir sama, tidak jauh berbeda. Nah, ingat anak-anak, nah, tadi gimana penjumlahan, Udin hadapnya harus searah atau sehadap, dia tidak berbalik sama sekali untuk penjumlahan. Tapi beda lagi dengan pengurangan. Kalau pengurangan Udin harus berbalik arah. Selanjutnya kalau positif tadi Udin harus maju ke depan. Kalau negatif Udin harus mundur. Ya, kalau positif Udin harus maju, kalau negatif Udin harus mundur. Ini yang perlu kalian ingat anak-anak dalam mengerjakan operasi hitung menggunakan garis bilangan. Operasi hitung bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Nah, demikian untuk pembelajaran hari ini anak-anak. Bagaimana? Menarik bukan? Jangan lupa tetap ikuti video channel di JM Video Channel agar kalian bisa belajar tentang pembelajaran-pembelajaran berikutnya yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.